Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi kami mengenai industri nilon. Perkenalkan kelompok kami yang bernama Andi Abdul Afif, Lailin Dini Ardi, dan Gea Firsti. Langsung saja masuk pada materi, yaitu yang pertama adalah pengertian dari nilon itu sendiri. Nilon adalah polimer sintetik yang dia itu termasuk ke dalam kelompok poliamida. Nah, nilon itu sendiri adalah serat tekstil yang elastis dan tahan. Dia biasanya dibuat untuk kain rajutan, bulu, sutra. Nah, selain itu juga digunakan di berbagai peralatan lain seperti sikat, sisir, dan lain-lain. Nah, nilon sendiri memiliki varian yang dibuat dari diamin dan asam dikarboksilat. Setelah mengetahui pengertiannya, bagaimana sejarah adanya nilon? Nah, nilon itu adalah polimer pertama yang diproduksi dari bahan anorganik. Pertama kali diproduksi pada tanggal 28 Februari tahun 1935 oleh Wallace Carothers. Nah, fotonya ada di sebelah kanan. Kemudian, pada awalnya nilon digunakan secara komersil pada tahun 1938 itu sebagai bulu dari sikat gigi. Nah, kemudian pada tahun 1941 mulai dikembangkan menjadi bahan dasar parasut ketika Perang Dunia Kedua. Setelah kita mengetahui sejarahnya, sampai di zaman dulu itu dibuat parasut Perang Dunia. Nah, sebenarnya sifat-sifat apa sih yang dimiliki oleh nilon? Nah, secara umum nilon itu bersifat keras dan sedikit tembus cahaya. Nah, berat molekul nilon bervariasi antara 11.000 hingga 34.000. Nilon merupakan polimer semi kristalin dengan titik leleh 350 hingga 570 derajat Fahrenheit. Kemudian dia tuh bersifat sedikit higroskopis. Selanjutnya, nilon tahan terhadap solvent organik. Selanjutnya, nilon juga dapat bereaksi dengan fenol, formaldehida, alkohol, benzen, dan nitrobenzen. Selanjutnya, nilon itu relatif tidak dipengaruhi oleh waktu simpan yang lama pada suhu kamar. Dan yang terakhir, penambahan aditif dalam nilon dimaksud untuk memperbaiki sifat-sifat nilon. Lalu skema produksi dari nilon. Jadi di sini kita akan mengambil contoh skema pembuatan nilon 6,6 di industri. Yang pertama itu umpan yang dicampurkan itu asam adipik. Selanjutnya heksametilen diamin dan air. Nah, ketiganya itu bakal dicampurkan hingga membentuk yang namanya itu larutan garam nilon. Larutan garam nilon itu bakal dialirkan dan dicampurkan dengan TiO2 slari. Pencampuran ini bertujuan untuk agar si nilon ini memiliki warna. Jadi untuk memberikan warna pada nilon yang akan dibentuk. Selanjutnya campuran tadi itu dimasukkan ke mesin evaporator untuk mengurangi kandungan air berlebihnya. Jadi airnya diuapin, lalu dialirkan ke tempat polimerisasi. Tempat polimerisasinya itu biasa diberi nama autoclave. Di situ itu kondisinya itu di tekanan yang lumayan tinggi, 20 atm dengan suhu tinggi. Umumnya 200 sampai 275 derajat Celcius. Nah, lalu
setelah dimasukkan ke tempat polimerisasinya tadi itu, pas keluar itu akan terbentuk polimer nilon itu. Nah, selanjutnya nilon itu akan dialirkan ke dua arah. Yang pertama itu ke cutter. Di cutter itu nilon akan dipotong-potong langsung, terus dijadikan serpihan nilon gitu. Yang kedua itu akan dialirkan ke filter, lalu ke tempat pemintalan. Nah, di situ nanti nilon itu akan dibentuk menjadi benang-benang nilon yang biasa dijual gitu. Selanjutnya seperti yang tadi dijelaskan di skema produksi nilon, itu kan ada tempat untuk reaksi polimerisasi dari nilon itu. Nah, jadi di tempat itu biasa juga diberi nama reaktor autoclave. Itu merupakan tempat dengan tekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nah, di situ terjadi reaksi polimerisasi kondensasi dalam pembentukan polimer nilon itu. Jadi bisa kita lihat di sini contoh polimerisasi nilon. Ini ada hexametilen diamin bertemu dengan asam adipik. Nah, polimerisasi nilon ini kan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi itu polimerisasi yang mana setelah reaksi dia akan menghasilkan suatu molekul kecil seperti air ini. Jadi gimana itu terjadi? Gugus fungsi NH2 di hexametilen diamin ini bakal berikatan sama gugus fungsi karboksil asam adipik. Nah, terus H yang terikat di N itu salah satunya itu bakal berikatan sama gugus hidroksil yang berikatan di C dan akhirnya bergabung membentuk H2O. Terus N sama C ini kan masih kekurangan satu tangan. Nah, akhirnya mereka saling berikatan dan membentuk polimer dari nilon ini. Selanjutnya ada contoh lain dari polimerisasi nilon lagi. Tadi itu kan yang berikatan itu antara karboksil sama NH2 menghasilkan H2O. Nah, dalam polimerisasi kondensasi itu produk sampingannya belum tentu H2O, bisa juga produk lain tergantung dengan monomer yang bereaksi tadi. Di sini ini kan asam adipoil klorida berikatan dengan hexametilen diamin. Cl di adipoil klorida ini bakal berikatan sama NH2. Terus hanya yang di N itu bakal berikatan sama Cl, sehingga N sama C-nya itu bakal saling berikatan dan melepaskan senyawa HCl. Jadi sama kayak yang tadi, cuman bedanya ini HCl. Berikut disajikan data material properties dari nilon. Di sini ada keterangan specific gravity, tensile strength, water absorption, dan lain-lain. Perusahaan nilon yang berada di Indonesia diantaranya yaitu ada PT Polychem Indonesia, PT Polypin Canggih, Indokorsa, dan lain sebagainya. Kebutuhan nilon setiap tahunnya selalu meningkat, terkecuali pada tahun 2019 sampai 2020 di sini terjadi penurunan produksi. Pemanfaatan nilon yang terbuat dari politetrafluoroetilen digunakan antara lain sebagai berikut. Nilon merupakan serat yang kuat sehingga digunakan menjadi jaring ikat, senar pancingan, dan juga bisa sebagai senar alat musik. Pada industri tekstil, nilon dapat digunakan sebagai bahan pakaian pemadam kebakaran, bahan karpet, bahan stocking wanita,
dan juga bisa sebagai campuran wol agar lebih kuat. Nilon dapat digunakan sebagai bahan aplikasi militer seperti bahan parasut, bahan rompi, dan juga bahan ban kendaraan. Nilon dapat digunakan juga sebagai benang penjahit, tali, dan juga benang bedah yang digunakan pada bidang kedokteran. Nilon juga dapat digunakan sebagai bahan sikat, bahan sapu, dan juga alat-alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.